menjadi ketua di organisasi ya. Kampus itu bisa diperumpamaan sebagai miniatur state atau miniatur kecilnya sebuah negara. Terdiri dari UKM, lalu ada HMPS, lalu ada Dema F, Dema I, dan Sema I. Fungsinya itu sebagai eksekutor atau eksekusi kegiatan. Halo Sobat Neko, welcome to podcast Gapai, Gagasan Pemuda Akademik. Nah Sobat Neko, pada podcast pertama ini kita bakalan bahas tentang LK dan Ormawa, yaitu sesuatu yang wajib banget buat kamu tahu, buat kalian yang mungkin baru di dunia perkuliahan atau buat para calon maba nih. Nah, kalian pernah dengar gak sih istilah LK, Lembaga Kemahasiswaan, dan juga Ormawa, Organisasi Mahasiswa? Nanti bakalan kita kupas tuntas pada episode kali ini bersama narasumber kita, yaitu Kak Eli Winarsi. Kita sambut dulu Kak Eli. Halo Kak Eli. Nah, Kak Eli ini teman-teman, beliau adalah Presma, yes, Presiden Mahasiswa. Pada episode kali ini kita bakalan bahas bareng tentang LK dan Ormawa bersama Presiden Mahasiswa langsung nih. Let's gapai bareng-bareng. Perubahan gak bakal datang kalau kamu cuma diam. Tonton episode kali ini sampai akhir ya. Oke, kita langsung ngobrol aja bareng Kak Eli ya Kak Eli. Nah, untuk itu sebelum kita bahas ke topik yang lebih serius nih tentang LK dan juga Ormawa, aku pengen tahu dulu gimana kesan Kak Eli ini sebagai Presiden Mahasiswa dan mahasiswa semester akhir yang berkuliah di IAIN Kebumen. Mungkin bisa sharing Kak Eli, silakan. Mungkin sebelum masuk ke obrolan, pasti dari Dema IAIN Kebumen mengucapkan terima kasih ya atas undangannya sama-sama. dari teman-teman Meko, luar biasa sekali yang sangat progresif ya. Pertama untuk kesan menjadi mahasiswa IAIN Kebumen dan juga Presma ya, berangkat dari refleksi merasa mempunyai privilege sebagai seorang mahasiswa, bisa melanjutkan pendidikan setelah SMA atau SMK sederajat di perguruan tinggi. Pasti kita mempunyai ruang yang lebih banyak, wadah yang lebih banyak untuk bisa belajar dan berproses. Dan menjadi mahasiswa IAIN Kebumen sangat luar biasa sekali ya, pengalaman yang luar biasa. Terlepas dari kampus yang memang memiliki basis keagamaan, keislaman ya, ini juga menjadi ciri khas tersendiri. Iya, betul. Menjadi mahasiswa di Kebumen tentu mempunyai peluang dan juga kesempatan yang berbeda. Lalu tadi sudah diperkenalkan, sekarang menjadi mahasiswa perbankan syariah semester 8, di tengah-tengah menjadi ketua Dema juga, atau yang biasa teman-teman sapa dengan Presma ya. Pasti challenge tersendiri untuk bisa memanajemen waktu, terus pikiran juga pasti ya, untuk bisa berjalan bersamaan antara tugas akhir yakni skripsi dengan manajemen organisasi. Itu sangat challenge banget ya Kak Eli ya. Betul. Tapi balik lagi tergantung bagaimana kita mengatur semuanya. Karena ya merasa punya tanggung jawab di organisasi juga, di skripsi juga gitu ya Kak. Jadi harus penuh kesadaran diri gitu. Artinya karena dari awal sudah memutuskan ya, dari mulai semester 7 memang alhamdulillah karena diberi amanah, dipercayai juga oleh teman-teman mahasiswa IAIN Kebumen untuk bisa menjadi ketua di organisasi ya di tingkat universitas. Pasti sudah konsekuensi untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa komitmen juga berjalan keduanya, antara kepentingan pribadi ya, tugas akhir, dan juga mengurus organisasi juga. Oke, baik, sangat inspiratif banget nih dari cerita Kak Eli. Tadi kita udah dengar sedikit cerita tentang gimana rasanya jadi Presma sekaligus mahasiswa semester akhir yang berkuliah di IAIN Kebumen. Sangat menarik ya teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa langsung masuk ke topik yang sangat ditunggu-tunggu nih Kak, yaitu topik inti tentang pengenalan LK dan juga Ormawa.
LK itu kan lembaga kemahasiswaan dan Ormawa itu organisasi mahasiswa. Nah, itu tuh sebenarnya apa aja sih Kak? Kan banyak banget nih yang masih bingung. Untuk mahasiswa yang udah berkuliah di sini saja pasti banyak yang masih belum tahu nih tentang LK dan Ormawa itu sebenarnya apa aja gitu. Mungkin Kak Eli bisa kasih penjelasan sedikit nih buat kita. Ya, mengenai LK dan Ormawa di IAIN Kebumen, pasti teman-teman pernah mendengar ya istilah Iya. miniatur state. Oh Jadi iya. kampus itu bisa diperumpamaan sebagai miniatur state atau miniatur kecilnya sebuah negara. Nah, di negara itu kan ada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif seperti itu. Ada presiden, DPR gitu yang itu memiliki fungsi masing-masing. Begitupun di kampus atau di lingkungan perkuliahan juga demikian. Atau juga tadi tentang pembagian wilayah ada istilah trias politika atau pembedaan wilayah kekuasaan. Di mana tadi di perkuliahan di kampus itu kita punya kurang lebih di IAIN Kebumen sendiri kita punya kurang lebih 22 LK dan Ormawa yang itu terdiri dari UKM, lalu ada HMPS, lalu ada DEMA-F, DEMA-I dan SEMA-I yang ini memiliki tugas pokok fungsi yang berbeda-beda. Seperti tadi istilah trias politika itu yang pertama adanya lembaga legislatif ya, yang kalau di IAIN Kebumen sendiri itu kita punya SEMA, Senat Mahasiswa Institut. Nah, lalu di yang kurang lebih tupoksinya itu tentang pembuat undang-undang, pengatur undang-undang seperti itu. Nah, lalu di eksekutif itu kita punya DEMA-I, DEMA-F sampai jajaran HMPS. Yang ini kurang lebih fungsinya itu sebagai eksekutor atau eksekusi kegiatan. Ya, seperti teman-teman lihat juga pasti kebanyakan entah itu kegiatan yang berbasis seminar, talk show kayak gitu, atau kegiatan yang lapangan itu dilaksanakan oleh DEMA, DEMA-I, DEMA-F sampai HMPS. Nah, untuk yudikatif sendiri atau lembaga pengawas ya, itu memang secara formal dipegang oleh mahasiswa secara umum yang menjadi pengawas bagaimana berjalannya organisasi mahasiswa di kampus seperti apa gitu. Kalau secara keseluruhan di IAIN Kebumen itu kita punya 22 tadi. Pasti ini juga seharusnya bisa menjadi peluang bagi kita. Artinya dengan sistem yang mungkin kaderisasinya ya yang sudah berjenjang dari mulai HMPS yang mayoritas dipegang oleh semester 3, lalu di DEMA fakultas yang dipegang oleh semester 5, lalu organisasi tingkat institut baik DEMA-I maupun SEMA-I itu dipegang oleh semester 7. Ini menjadi kelebihan tersendiri yang memang proses pembelajaran mahasiswa khususnya di dunia organisasi itu sudah berjenjang. Itu seperti itu. Walaupun tadi yang disampaikan Siva juga kalau jadi challenge tersendiri juga ya, tantangan di tengah semester akhir khususnya di kepengurusan DEMA-I dan SEMA-I, jadi challenge untuk bisa bertanggung jawab juga karena sudah memutuskan seperti itu. Itu sih. Betul keren banget. Karena kita sebagai mahasiswa itu nggak cuma dituntut buat belajar di dalam kelas gitu ya Kak Eli. Gunanya organisasi itu biar kita nambah pengalaman juga, cara kita berorganisasi, mengambil keputusan, belajar tentang kepemimpinan itu nggak selalu ada di dalam kelas gitu ya Kak. Maka dari itu sebagai mahasiswa penting banget kita untuk mengikuti organisasi yang ada di kampus gitu ya Kak Eli ya, bener kan? Nah, oke. Lanjut lagi untuk pertanyaan yang ketiga ya Kak Eli. Penjelasan tentang tugas Presma dan juga DEMA-I. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang seluk-beluk Presma dan juga DEMA-I. Kan kadang tuh orang-orang tuh lihat, wah Presma nih presiden mahasiswa tuh pasti orang yang berpengaruh banget di kampus, orang yang sibuk banget di kampus gitu kan Kak Eli. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ya, apa sih tugas dari Presma dan juga DEMA-I ini? Dari tadi yang sudah disampaikan di awal tentang perbedaan wilayah tadi ya. Kalau DEMA itu kan memang di eksekutif ya. Sebenarnya kalau aku analisisku itu lebih membedakan tugas antara internal dan juga eksternal ya wilayahnya. Kalau di internal
pasti secara umum melaksanakan kegiatan kemahasiswaan untuk entah itu program kerja dan sebagainya. Selain itu juga kita pasti punya tanggung jawab untuk bisa mengawal jalannya kegiatan kemahasiswaan di bawah struktur kami, baik itu DMAF, terus HMPS maupun UKM. Ya seperti yang sudah menjadi aturan juga ketika teman-teman tadi DEMA dan juga HMPS maupun UKM itu akan melaksanakan kegiatan, itu pastikan memberitahukan DEMA terlebih dahulu. Entah itu konsep kegiatannya, entah itu nanti secara administrasi proposal, surat dan lain sebagainya gitu. Dan ini juga jadi bentuk pengawalan kita dari DEMA untuk memastikan kegiatan kemahasiswaan di IAINU Kebumen itu berjalan, berkembang dan selalu progres. Itu kalau di internal. Terus kalau di kita juga memastikan komunikasi ya antara, karena DEMA itu kan juga menjadi representasi dari DEMA F ke bawah. Jadi ketika jajaran rektorat khususnya itu mempunyai saran atau masukan tersendiri untuk kegiatan kemahasiswaan, itu pasti melalui DEMA terlebih dahulu. Jadi menjadi jembatan antara rektorat dan juga Ormawa di IAINU. Itu kalau di internal. Lalu kalau di eksternal pasti mengembangkan jejaring ya, entah itu dengan sesama BEM baik di lokal Kebumen maupun di luar Kebumen, lalu juga berjaring juga dengan dinas-dinas di Kabupaten Kebumen, karena nanti ini manfaatnya itu kepada misal kita perlu permohonan narasumber dan mungkin permohonan dana dan sebagainya gitu, memang harus kuat juga organisir antara internal dan juga eksternal seperti itu. Oke, baik. Berarti itu emang sekompleks itu ya Kak tugas dari Presma dan juga DMAI gitu. Nah Sobat Neko, jadi itu tadi yang udah disampaikan sama Kak Eli betapa kompleksnya tugas dari Presma atau seorang presiden mahasiswa gitu ya. Sebelum kita tutup obrolan seru pada kali ini, mungkin dari Kak Eli ada quotes nih buat teman-teman atau para calon maba yang masih bimbang, masih bingung, belum gabung di dalam organisasi kampus. Bisa nih Kak dikasih kata-kata motivasi. Oke, ya aku ada satu kutipan ya, quotes itu dari salah satu tokoh namanya Sultan Syahrir, yaitu hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Artinya kita punya mimpi apa, kita punya cita-cita apa, ya kita harus berani untuk berjuang. Kita harus berani mengorbankan entah itu waktu kita, pikiran kita gitu, atau finansial kita gitu. Dan ketika diaplikasikan di organisasi mahasiswa ya, kita ketahui bahwa kita kaya akan wadah. Dan harusnya betul. Ini menjadi kelebihan dari kampus IAINU Kebumen untuk sebagai seorang mahasiswa untuk bisa memanfaatkan hal tersebut. Jadi memanfaatkan leadership kita, mengembangkan ya, lalu kreativitas kita untuk menyampaikan ide-ide kita kayak gitu. Karena ketika kita punya gagasan pun mungkin kurang maksimal ketika kita hanya berbicara atas nama pribadi. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam organisasi dan kita punya gagasan, bisa punya peluang lebih untuk bisa mewujudkan gagasan tersebut. Dan untuk mahasiswa IAINU Kebumen, kalau dari saya sih tidak menuntut untuk berorganisasi ya. Artinya punya pilihan masing-masing, tapi yang pasti silakan dikuatkan komitmennya ketika sudah memutuskan untuk berorganisasi. Berarti ya kita kuatkan untuk bisa betul-betul memanfaatkan wadah dan fasilitas juga. Dan ketika misal mungkin untuk memutuskan berkuliah dengan bekerja atau dan sebagainya, itu juga is okay, nggak apa-apa. Tapi ya itu kembali lagi kita bisa memaksimalkan hal tersebut, karena kembali lagi menjadi mahasiswa itu adalah sebuah privilege dan kita tidak semua pemuda itu bisa dapatkan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan secara maksimal gitu. Ya, intinya kita sebagai pemuda apalagi punya
apalagi punya privilege sebagai mahasiswa ya Kak Eli, harus dimanfaatkan secara betul-betul ya, secara maksimal. Jangan pernah takut untuk mencoba. Lebih baik kita menyesal karena sudah mencoba daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Oke Sobat Meko, pada obrolan kali ini semoga bisa kalian serap ilmu-ilmu atau tadi yang udah di-sharing sama Kak Eli ini, dimana kita sebagai mahasiswa itu di tempat kampus kuliah itu bukan cuman belajar di dalam kelas, tetapi bagaimana kita bisa ikut andil di dalam suatu organisasi untuk melatih diri kita sendiri, entah itu melatih kepemimpinan kita atau belajar bertanggung jawab pada organisasi tersebut. Keren banget nih buat Kak Eli, thank you ya Kak Eli udah bisa meluangkan sedikit waktunya untuk sharing sama kita semua di podcast Gapai kali ini, dan merupakan episode pertama dari podcast Gapai. Minta doa restunya juga, semoga podcast ini bisa berjalan terus dan lebih baik lagi. Mohon maaf juga kalau misal dari saya sendiri ya sebagai host kurang tutur kata kurang baik atau kurang dimengerti gitu, karena ini ya podcast pertama. Dari tim Meko juga berterima kasih dan meminta maaf atas segala kekurangannya ya Kak Elia. Kita tutup podcast pada siang kali ini. Stay tune terus untuk podcast-podcast Gapai berikutnya dan sampai jumpa.